Oke, sudah dimulai recordnya. Kita mulai sambil menunggu yang lainnya masuk. Nanti kalau ada saya accept. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, jadi malam hari ini merupakan kuliah perdana untuk kelas ini di mata kuliah Otomasi Sistem untuk SE4. Nah, jadi di kelas ini merupakan kelas gabungan dikhususkan untuk semester akhir, di mana outputnya sebagai software engineer, yaitu buat aplikasi atau buat produk berupa aplikasi software. Bentar ada yang masuk ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk materinya sudah saya postkan di e-kampus beserta juga untuk penugasannya. Nah, di sini ada kontrak perkuliahan. Nah, sebelumnya di kelas ini mungkin ada yang sudah diampu sama saya sebelumnya. Apa ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Kalau sudah, biasanya tahu gaya saya. Nah, ini ada bobot penilaiannya dan juga ada kontrak perkuliahan di mana mudah-mudahan di semester ini kita bisa mengadakan seminar khususnya sistem otomasi. Kemudian nanti UTS UASnya berupa proyek otomasi. Proyeknya bisa berkelompok 1, 2, atau sampai 5 orang, monggo. Saran saya sih sendirian ya. Nah, ini proyeknya seneng. Kenapa bikin produk berupa software? Syukur-syukur nanti buat tugas akhir kalian, skripsi. Kemudian juga nanti ada beberapa tugas buat video, mungkin 3-5 video. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Monggo silakan. Nah, Belum, Pak. belum. Oke. Oke, bentar ada yang masuk. Kalau belum saya lanjutkan. Oke, sekedar informasi bagi yang belum pernah diambil sama saya, nanti untuk tugas itu paling lambat sebelum UAS, jadi masih lama, tapi jangan sampai lupa, dan setiap tugas dipostkan di masing-masing pertemuan di e-kampus. Kemudian untuk absen, bisa klik absen, klik online di e-kampus, isi kolom komentar, atau klik absen yang ada di e-kampus. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, diawali dari definisi tentang otomasi. Nah, otomasi sendiri istilah yang dikemukakan pertama kali oleh Dorff, di mana dia menginisialisasikan tentang otomasi yang memiliki pengertian tentang suatu proses tanpa adanya aktivitas manusia secara langsung. Nah, disinilah otomasi teknologinya sudah diketahui waktu itu, di mana menggabungkan aplikasi ilmu mekanik, elektronik, dan komputer. Nah, bentar ada yang masuk. Oke. Nah, di sini nanti di mata kuliah ini kita akan bahas arahnya ke komputer karena ini kan teknik informatika. Jadi mungkin hanya sebagian kecil tentang mekanik dan elektronik dan khususnya nanti diperkuat di bagian komputer. Di mana nantinya di sistem komputer ini akan melakukan proses atau prosedur ya, di mana akan sesuai dengan urutan instruksi yang diberikan. Nah, di sini maksudnya nantinya ke IT automation atau yang kita sebut dengan RPA. Ada yang tahu RPA? Halo? Belum, Pak. Belum. RPA itu Robot Process Automation. Jadi bukan, oh ini robot, nanti harus ada hardware. Iya, kenyataannya fisiknya biasa seperti itu, tapi di dalam IT automation robot RPA ini bisa kita buat software. Nah, software nanti seolah-olah ada yang menjalankan, ada yang mengklik-klik, ngisi, ngetik. Nah, itu dibuat seperti itu. Jadi menggantikan admin orang yang biasanya input titik-titik ini kedua name, surname, alamat, address.
langsung klik submit. Nah, itu bisa digantikan sama robot. Nah, kita main buat aplikasi itu. Aplikasi apapun selama itu bentuknya software digital bisa dibuat robot. Nah, di sini nanti kalau robot aslinya itu butuh hardware, mekanik, kemudian juga nanti butuh power daya, satu daya, power supply, sama seperti mungkin ketika semester kemarin kita bermain IoT. Nah, ada di kelas ini yang kemarin IoT sama saya. Ada, Ada, Pak. Pak. Nah, Ada, iya. Pak. Nah, di sistem IoT sendiri ini itu bisa dibuat automation tanpa adanya jaringan, otomasi aja bisa seperti itu. Oke, nanti untuk proyeknya terserah mau seperti itu atau mau bikin RPA, aplikasi softwarenya, silahkan. Ntar ada yang masuk. Wah, senang ini banyak ini, 31. Selanjutnya, si automation ini diperkenalkan pertama kali oleh Ford. Nah, di sini di perusahaan mobil Amerika, mereknya Ford di daerah Detroit Piston. Nah, di sini dia menggunakan kata automatic atau otomasi untuk sistem automation yang dia gunakan di perusahaan tersebut untuk alat mekanis khususnya dalam membuat blok mesin. Nah, di sini karakteristik yang dibuat jadi ada mekanisme tanpa adanya operator. Dia screw atau spindle atau screwingnya otomatis. Kemudian dari satu komponen ke komponen lain ada yang mentransfer, ada yang mengirimkan secara otomatis. Kemudian operasi permesinannya secara sekuensial, bertahap, step by step atau sekuen. Kemudian benda yang bekerja ini otomatis. Seperti dia ngambil screw, men-screw, kemudian mempacking, mengirim barang, nah, sehingga utilisasinya tinggi. Nah, dikhususkan waktu itu produknya untuk blok mesin. Oke. Nah, ini memicu untuk di industri waktu itu selain di Detroit di pemobilan ada juga di industri perakitan motor listrik, radio, TV dan sebagainya bahkan sampai ke semiconductor dari relay dan button. Nah, prosesnya sendiri ini melakukan closed loop atau rangkaian tertutup. Jadi bukan open loop. Nanti kita belajar juga apa itu closed loop dan open loop. Nah, ini ada contoh yang ada di Detroit waktu itu di mana otomasinya menggunakan pneumatik, angin, kemudian elektrik dan komputer. Nah, ini untuk mengecas angin yang ada di tangki, kemudian dikirimkan ke regulator untuk menggerakkan solenoid valve untuk screw ataupun untuk solenoid. Bentar ada yang masuk. Oke. Nah, ini merupakan cara mekanisme dan otomasi yang terjadi sampai hari ini di industri. Nah, di industri sendiri yang secara terlihat itu berupa lengan robot yang menggantikan proses manusia atau manpower. Jadi berawal dari prosesnya manusia berupa sensing, thinking, dan kemudian decision making. Nah, konsep inilah yang akan dibawa ke arah robot. Nah, robot nanti berupa software atau RPA, robot process automation juga sama mengacu kepada mekanisme otomasi yang aslinya, yaitu ada sensing, thinking, dan decision making. Nah, di sini nantinya fungsinya untuk membantu manusia dari usaha fisiknya, sehingga nantinya menggantikan peran manusia itu tersebut. Mulai yang tadinya boxnya kosong dikirim lewat land tracer, kemudian diisi, kemudian di packing, dikasih label, dan dikirim ke proses berikutnya. Nah, namun
Nah, di sini untuk yang ada hardware-nya, mungkin hardware dan software juga. Nah, untuk yang software, untuk RPA, nanti ada aplikasi, kita ingin mengontrol apa di situ. Misalkan untuk scraping, mencari data di situs web ini. Nah, itu secara cepat, tanpa kalau manusia kan yang salah copy, salah paste atau apa, kemudian mengisi data satu persatu dari nama, nama panjangnya, alamat, dan segala macamnya. Nah, ini otomatis. Misalkan datanya banyak, apalagi di bagian produksi yang sehari-hari mengisi data atau mencari data, simpan di Excel dan sebagainya. Nah, ini bisa dibuatkan proses otomasi. Jadi, ya tinggal dijalankan aja dan ditunggu hasilnya. Seperti itu. Nah, nanti proyeknya terserah mau pakai yang software atau software dan hardware seperti yang ada di IT yang kemarin. Dan untuk RPA nanti kita menggunakan aplikasi UiPath, itu gratis, basisnya Java, bahasa pemrogramannya bisa VB dan C#, dan aslinya nanti kita belajar orang yang nggak ngerti pemrograman sekalipun bisa, karena nanti berupa blok-blok, kalau berupa objek-objek tinggal dihubungkan satu sama lain dan dikasih aktivitinya apa. Simple kok, nggak ada inisialisasi buat program, prosedur, apa itu nggak ada. Aslinya ada, cuman itu di belakang layar. Nanti saya contohkan di pertemuan berikutnya. Nah, di otomasi, di sini di prosesnya tentu mempunyai tujuan kenapa harus dibuat otomasi. Pertama harus bisa mencapai akurasi yang tinggi, presisi, dan produktivitasnya juga tinggi. Sehingga biasanya ketika kita ingin membuat otomasasi, itu ada pengecekan bahwa otomasi tersebut berhasil atau tidak. Nah, biasanya disebut atau diinisialisasikan singkatannya QCDF, atau berupa quality dari kualitasnya seperti apa, cost dari harganya, delivery pengirimannya, dan flexibility itu seperti apa, apakah rendah atau tinggi. Nah, dari situ kalau semuanya bagus, nah itulah berarti otomatisasi berjalan. Salah satunya kurang bagus atau tidak ada memenuhi standarnya, tidak memenuhi, nah itu masih belum otomasi tersebut berhasil. Nah, perlu harus ada di-adjust kembali. Nah, dasarnya apa sih? Nah, dasarnya sendiri satu, nanti akan memerlukan mungkin atau elektrik atau tool atau mekanik ataupun alat yang mau digunakan apa? Satu, toolnya. Dua, otak atau kontrolnya. Jadi kalau misalkan sudah toolnya ada, baru kita desain otak atau nantinya alat itu mau ngapain. Dan yang tiga tentu nanti testing hasilnya, apakah sudah sesuai belum produktivitasnya atau biayanya dan sebagainya. Nah, di situ ide dasar untuk otomatisasi. Nah, dulu otomatisasi itu di dalam manufaktur berawal di tahun 1960-an membuat IC atau Integrated Circuit. Nah, itu waktu itu modelnya masih through hole. Through hole itu komponennya yang gede-gede. Nah, kalau sekarang komponennya kecil-kecil sebutnya SMD. Nah, waktu itu di tahun 70-an supaya harganya lebih murah, dibuatlah yang namanya microprosesor. Isinya IC-IC, tapi IC-nya lebih kecil. Nah, di sini nanti ada penurunan biaya, segala macam. Karena waktu itu sudah industrialisasi 2.0 atau revolusi industri. Nah, sudah menggunakan robot-robot hardware. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini ada pengendalian ataupun kontrol yang ada biasa di otomatisasi. Yang pertama harus bisa menghidupkan, menjalankan, nah ataupun untuk mematikan atau men-stop. Nah, biasanya lewat scheduling atau ada trigger, timer, bisa aja mungkin lewat sensor supaya nanti bisa hidup ataupun mati toolnya atau prosesnya seperti itu. Selain itu, otomatis juga bisa mengatur gerakan, posisi, nah ini bisa ke hardware. Nah, kemudian juga
lewat software juga bisa. Mungkin posisi sekarang untuk pengisi nama, berikutnya nama lengkap, berikutnya alamat, berikutnya nomor telepon, email, dan sebagainya. Nah, ini bisa sesuai dengan yang mau diisinya apa. Nah, sehingga ketika kita ingin membuat controller ataupun otomasasi untuk pengendaliannya, bentar, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, ada temen yang minta ACC. Gak ada tapi ini. Nah, ini baru masuk. Mana tadi? Nah, oke, sudah. Nah, ada parameternya. Yang pertama, ketersediaan availability. Ada nggak toolnya? Ada nggak alatnya? Ada nggak konsepnya? Nah, kalau sudah ada, dibuatkan. Kemudian yang kedua, maintainability, perawatannya. Nah, robot secara harfiah, fisik itu kelihatan. Dan itu harus ada maintenance. Kenapa? Dia mungkin bekerja 24 jam, tidak ada lelah, capek. Namun, suatu saat mungkin ada kerusakan, mungkin aus, atau seret, dan sebagainya. Nah, itu perlu ada perawatan. Begitupun untuk yang di software, nantinya 24 jam non-stop, taruhnya di server. Nah, tentu di server juga harus ada maintenance-nya. Mungkin seminggu atau sebulan sekali, itu perlu di refresh atau di restart, ataupun di backup, dan sebagainya. Nah, dari situlah nantinya otomasi akan menjawab permasalahan yang ada di proses industri ataupun di organisasi, di mana satu, tentu manpower akan menghilangkan orang, pekerjaan satu orang, contohnya admin lah seperti itu. Dua, dari situ tentu daya beli akan turun, dari harganya yang biasa dibuat produknya menjadi lebih mahal, lebih turun, sehingga nantinya akan menaikkan increase daya beli masing-masing dari produk yang kita tawarkan. Nah, contohnya apa? Cina. Nah, mereka berani harganya lebih murah karena apa? Semuanya udah otomasi di sana dan disupport oleh pemerintah. Nah, sehingga mereka bisa bersaing. Nah, bagaimana caranya kita juga bisa seperti itu. Nah, namun dari itu semua di otomasi sistem ada hal yang perlu diperhatikan bila produknya selalu up to date atau berubah. Contohnya sekarang produknya ini nih. Oh, besok ada update lagi. Modalnya seperti ini, modelnya seperti itu. Mungkin seminggu atau sebulan. Atau contohnya kayak HP itu. Nah, itu setiap seminggu sekali ada HP model baru, model baru. Nah, sistem otomasinya itu harus bisa adaptif. Nah, sehingga harus bisa didesain ulang sistem otomasinya untuk produk yang baru. Tentu ketika mendesain ulang, harus ada software yang diupdate, hardware, ataupun diprogram ulang. Sehingga di sininya nanti akan terlihat apakah harganya lebih mahal atau tidak. Nah, di situ nanti akan menemukan yang ada namanya TMC. Nah, TMC itu harga awalan satu produk, produk dibuat itu berapa lama cycle time dan satu harga bisa dicari, bisa dihitung harganya berapa. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, belum ada yang masuk. Kalau misalkan ada yang bertanyakan, monggo silakan ya. Nah, ini perbandingan antara manusia dan otomatisasi. Nah, sampai sejauh ini mesin otomatisasi lebih bagus dibanding manusia karena dari kehandalannya. Namun dari itu semua tentu ada kelemahannya dibanding manusia. Nah, dari manusia sendiri kekurangannya kalkulasi dalam penghitung karena dia menggunakan mungkin udah capek atau segala macam, seringkali salah ataupun dalam mengoreksinya kurang begitu bagus. Nah, sedangkan mesin ini bagus, tepat, dan mampu mengoreksi jika adanya kesalahan. Sehingga di antara parameter plus minus dari manusia dan otomasi ini ada tujuh parameter, di antaranya untuk manusia dia lebih bagusnya di poin learning, judgment, dan flexibility. Sedangkan untuk di mesin, akurasi, power, speed, dan repeatability. Nah, disinilah nantinya bagaimana kita mendesain suatu otomasi atau sistem otomasi yang ini tentu bisa mengakomodir kelemahannya, khususnya
yang ada di kemampuan di manusia. Contohnya learning, judgment ataupun flexibility. Nah, seperti itu. Dan di otomasi sendiri dasarnya itu harus ada tentang akurasi, power, speed, dan repeatability. Kalau tidak ada, nah itu belum bisa disebut otomasi. Seperti itu. Oke. Ini perlu alasan kenapa perlu diotomatisasi, sama seperti yang tadi bilang, ini ada 10 parameter hampir sama fungsinya nanti akan dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya tenaga kerja, menghilangkan manpower, dan sebagainya. Namun itu semua perlu diperhatikan ada plus minusnya. Jadi untuk membuat sistem otomasi itu harus dilihat dari kebutuhannya, segi kebutuhannya. Kemudian juga untuk menggantikan peran manusia atau tidaknya tergantung nanti dari manpowernya, apakah perlu atau tidak. Nah, kemudian juga nanti untuk peningkatan kualitasnya atau tidak. Nah, kemudian yang parameter yang terakhir tentu dari biayanya. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di klasifikasi otomasi ini menurut Michael Philip Gruber itu ada 3. Ada yang otomasi tetap, fixed automation. Nah, ini otomasi tetap itu otomasi yang saklek biasanya sudah di hardcode ataupun berupa mechanical otomasinya, di mana nantinya sudah ditentukan urutannya, prosesnya selalu itu dan tidak bisa berubah. Nah, biasanya contohnya untuk penyulingan minyak, transfer line, atau convert dokumen, atau scraping dokumen. Nah, kemudian ada yang kedua, programmable otomasi atau otomasi yang terprogram. Nah, otomasi ini bisa dirancang mempunyai kemampuan perubahan urutan atau sebut sebagai EEPROM, Electronic Programmable Random Access Memory-nya. Jadi bisa dirubah-rubah. Nah, contohnya untuk memprogram itu ada yang di PLC, ada yang di Arduino, di microprocessor, microcontroller seperti itu. Nah, contohnya di mesin NC, CNC atau AGP dan sebagainya. Nah, ada juga yang fleksibel otomasi. Nah, fleksibel otomasi ini penyempurnaan atau gabungan dari otomasi tetap dan otomasi yang terprogram, di mana disempurnakan lagi untuk produk-produk yang bervariasi atau model-model yang baru ataupun yang lama tanpa adanya kehilangan waktu atau downtime ketika ada perubahan tersebut. Nah, di sini biasanya otomasinya berupa transformer. Jadi ketika berubah ke sini, produknya berubah, tipe A, tipe B, tipe C, besok mau jalan tipe D, itu berubah. Nah, itu berubahnya bisa dibuat otomasi ataupun masih manual tergantung dari konsep otomasinya seperti apa. Ada yang sebagian mesin manual, contohnya untuk penginputan material. Nah, bisa kalau sudah itu menggunakan mesin AGP untuk pembawa material. Kemudian juga untuk line tracer pemindahan barang seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk yang otomasi fleksibel, sistemnya sudah mengacu ke standar FMS atau Flexible Manufacturing System. Nah, yang keempat ini ada di tahun 2020 ketika di COVID ataupun sebelum COVID waktu itu. Ini menurut Nisam Pisnadam, klasifikasinya ada satu lagi yang namanya integrated automation atau otomasi yang terintegrasi. Nah, di sini dia mengarahkan untuk otomasi di dalam sistem operation ataupun di dalam software yang disebut sebagai IT automation atau orang menyebutnya sebagai RPA, Robotic Process Automation, di mana otomasinya mempunyai ruang lingkup organisasi sendiri seperti yang ada di engineering, di production, di marketing, di purchasing, dan sebagainya. Jadi mereka itu kerjanya sehari-harinya itu aja terus. Nah, itu supaya tidak mereka capek, tidak menonton dan tidak menghabiskan banyak waktu, dibuatlah suatu namanya RPA. Jadi mereka tinggal diklik, di running, nanti robot yang bekerja seperti rutinitas sehari-hari yang mereka kerjakan.
Nah, sisanya mungkin mereka ngopi, ngobrol, dan sebagainya. Makanya kalau misalkan ada teman seperti itu di tempat kerja itu bisa dicurigai, wah ini dia menggunakan RPA nih. Nah, seperti itu. Nah, biasanya dia mau udah mengacu untuk yang RPA itu menggunakan komputer ataupun Computerized Integrated Manufacturing, SIM. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Saya cek, belum ada yang masuk, saya lanjutkan. Nah, ini sifat-sifat dari otomatisasi, mulai dari fixed automation. Nah, fixed automation ini tentu nanti quantity untuk produknya, outputnya lebih tinggi. Namun untuk parity-nya, jika ada perubahan produk baru, nah ini membutuhkan waktu yang lama untuk perubahan misalkan lane-nya. Beda untuk yang programmable automation. Ini cepat perubahannya, tinggal dirubah, update, modified. Nah, namun untuk kuantitinya lebih rendah. Berbeda untuk yang fleksibel. Fleksibel ini gabungannya, jadi untuk yang quantity dan parity-nya lebih bagus dibanding kedua itu. Namun di antara tiga ini ada yang integrated automation. Nah, ini arahnya ke arah software sih. Ini hampir sama dengan fleksibel. Nah, bedanya mungkin fleksibel arahnya ke hardware dan software. Seperti itu. Nah, ini contoh penerapannya. Jadi contoh penerapan otomasi itu hampir di kehidupan sehari-hari, baik itu di organisasi ataupun di perusahaan. Kenapa? Oh, Bapak maaf, ada yang belum di ACC. iya, iya. Oh, biasanya kalau ada yang masuk itu bunyi. Oke, belum ada lagi. Saya lanjutkan. Nanti bagi yang baru masuk join, nanti bisa dilihat di videonya. Nanti saya share di kampus di pertemuan pertama. Oke, saya lanjutkan. Nah, di penerapan otomasi sendiri itu hampir di kehidupan sehari-hari, baik itu dia bekerja di pabrik, di organisasi, bahkan di rumah mungkin kegiatan yang sehari rutinitas dia lakukan. Nah, contohnya yang manufaktur dan non-manufaktur. Yang non-manufaktur itu contohnya di transportasi udara, automatic pilot, atau sistem mesenin tiket. Nah, itu ketika kita beli tiket keluar itu bukan ada admin sana, otomatis itu. Itu biasa ada RPA dia membuat seperti itu. Kemudian juga kantor pos ataupun di bank. Nah, kantor pos biasa atau bank buat mesin ATM, dia menyortir uang, tahu uang 50, 100 ribu, kalau kita masukin 1000, 2000 dia nggak mau. Saya pernah nyoba itu 1000, 2000, bahkan 5000 sampai 20.000 juga nggak mau, tahu dia. Kemudian juga ada komunikasi, sistem switch telepon, ada yang sistem militer, kereta api, bahkan sampai penjualan. Penjualan kalau sekarang ke inventory. Nah, contohnya yang ada di marketplace. Nah, itu barang terkenal. Nah, itu banyak sistem RPA. Kalau nggak ada RPA, mati mereka. Apalagi kayak macam customer good, kayak di mall-mall itu butuh material susu, daging, segala macam. Buah itu butuh kalau bawa order ke perusahaan-perusahaan itu butuh RPA. Karena banyak itu ribuan bahkan ratus ribuan. Nah, terus ada yang secara industri. Nah, kita tahu itu mungkin berupa robot-robot yang ada di land, berupa lengan robot, atau automatic mesin, ataupun komputer system, di mana yang prosesnya untuk mengorek data, atau buat perencanaan, atau yang ada di ERP, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ini garis besarnya untuk otomasi, khususnya sistem otomasi yang nanti akan saya ajarkan. Jadi kita mungkin nanti belajar sedikit tentang ilmu elektronika, mekanik, kemudian nanti arahnya ke sistem komputer ataupun software engineer. Bikin aplikasi produk kita menggunakan UiPath. Kemudian bisa juga kalau mau menggunakan yang konsep kemarin IoT pakai Arduino juga monggo silakan. Ada software, ada hardware di situ. Nah, kalau misalkan untuk sistem otomasi nggak perlu harus ada jaringan. Nah, karena kalau untuk IoT, Internet of Things, nah itu harus ada jaringan. Nah, kalau otomasi nggak perlu. Namun di otomasi tersebut harus ada data yang disimpan, datanya apa, seperti apa. Oke, ini tugasnya untuk pertemuan pertama buat resume dan rangkuman. Dan yang kedua,
cari jurnal penelitian yang berhubungan dengan otomasi sistem. Oke, ini nomor HP dan email saya. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Pak, berarti untuk automation system ini nanti proyeknya tadi ya kita nggak perlu internet ya? Nggak perlu. Jadi proyeknya misalkan saya kelompoknya mau dosen yang kemarin yang IoT Pak pakai Arduino. Contohnya misalkan untuk otomasi apa ya? Otomasi lampu sama suara lewat suara gitu. Lampu hidup, hidup, lampu mati, mati, atau lewat tepuk tangan. Oke, silakan, itu bisa. Atau saya ingin buat otomasi sistemnya pakai aplikasi UiPath. Nah, aplikasi UiPath itu seperti ini. Kalau saya buka, ini tampilannya. Nah, jadi aplikasi ini gratis, nggak berbayar. Itu bisa kalian download juga, tapi caranya harus login dulu. Nah, loginnya pakai email. Email saya pakai email Google. Pak, link aplikasinya bisa di-share, Pak. Ada bisa ini akademik UiPath nih. Kemudian saya juga udah share apa materinya berupa handbook tentang RPA itu apa. Terus nah ini robotic process automation dari Tom Tauli. Ini juga saya share upload materi grab tambah link materi. Nah, ini tambah link materinya, ini link materinya akademik UiPath. Kalau di sini tuh terkenal sudah pas zamannya Covid UiPath apa RPA itu. Jadi untuk membantu pekerjaan seseorang yang rutinitas setiap hari. Nah, ini kalau misalkan dicek dan di luaran itu diakui loh. Nah, nanti kalau sudah login tuh seperti ini ada nih. Pakai email saya dan di luar itu diakui ada sertifikatnya sama seperti yang CCNA. Nah, namun di sini bedanya gratis. Dan kalaupun untuk karirnya bagus. Nah, arahnya karirnya ini untuk orang yang bisa program. Namun UiPath sendiri menurut saya itu bukan buat program langsung tapi berupa blok. Nah, di sertifikatnya diakui sebagai automation associate. Ini automation developer profesional. Nah, kemudian kalau pengen dapat sertifikat ini ada kursusnya. Kursus juga gratis di sini. Tinggal di enroll saja dan ini bisa dihubungkan dengan machine learning, AI ataupun data mining supaya benar-benar jadi otak manusia benar. Misalkan datanya juga banyak seperti itu dalam pencarian. Dan ini career path-nya, nah harganya ada lumayan sebagai automation developer aja harga gaji di Amerika ya 87.000, otomasi bisnis analis 80. Paling gede ini test automation engineer 100 automation ini seperti itu. Sampai sekarang ini ada dua, nanti kalau mau di download pakai yang studio. Nah, seperti saya ini studio. Kemudian ada yang open studio, ini lewat webnya langsung UiPath Academy. Nanti datanya disimpan di cloudnya UiPath. Seperti itu. Saya juga baru belajar yang udah hatam tuh Pak Alpin Anggih yang udah lulus ini. Nah, nanti sembari waktu nanti juga kita belajar bareng-bareng tentang UiPath. Oke,
Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Silakan. Dan satu hal lagi, minggu depan harusnya kita offline ya, ke kampus ya. Tapi mohon maaf, mungkin saya belum bisa ke kampus, belum bisa offline karena kondisi saya sendiri ini habis kecelakaan. Jadi belum bisa jalan normal, masih jalannya di apa ya, masih pakai tongkat, masih fisioterapi. Jadi mungkin pertemuan yang offline saya belum bisa. Jadi minggu depan kita masih online dan doakan saja semoga saya cepat sembuh. Amin, amin, Pak. Amin. Sembuh, Pak. Amin, Pak. Ya, makasih. Monggo, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, untuk tugas kan ada 2 ya. Tugas kenapa? Itu dijadikan satu aja, satu PDF apa gimana, Pak? Ya, silakan dijadikan satu PDF juga nggak masalah. Oke, baik, makasih, Pak. Ya. Dan UiPath sendiri bisa loh dijadikan untuk yang misalkan saya mau buat skripsinya pakai UiPath. Nah, skripsi RPA namanya. Apa ya? Ya cobalah ya. Kinerja robotik RPA, analisis penerapan RPA. Nah ini nih dia pakai yang lucu nih, ini bisa jadi buat dia dari magang di PT belajar RPA kemudian dibuatin jadi skripsinya. Dia bikin panglaring. Jadi kalau ada orang keluar itu kan ada namanya surat panglaring ya. Nah dia buatin itu buat UiPath. Mana nih? Loh kok sih ini? Oh iya, nah ini bener. Peran RPA pada sistem Customer Relationship Manager. Oh beda ya. Otomatis sistem customer. Oh ini beda lagi. Bukannya pelaring, kalau ini untuk yang sistem customer. Jalur magang. Bantu saya cari yang panglaring itu di mana ya? Ini Pak. Oh, error. Nah ini panglaring. Jadi menggunakan UiPath. Nah UiPath di sini. Jadi biasanya orang ngetik buat surat panglaring ini apa, ini pakai UiPath jadi dah langsung cetak. Jadi buat bisa itu skripsi bisa. Contoh nih yang ada apa ya? Misalkan orang mau lebu ujian kan harus cetak nomor siapa, ruangan berapa, nomor itu berapa. Nah itu bisa dibuatin otomatis, gak perlu ngetik atau sendiri-sendiri. Atau kerjaan rutinitas yang sehari-hari yang bisa dilakuin buat Excel, buat Word, atau buat apa, pakai aplikasi apa gitu. Nah itu biar nggak diklik-klik sama mesin aja buat RPA. Nah biar robot tapi yang klik-kliknya seperti itu. Seperti itu. Monggo silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Pak, itu kan tadi ada instruksi untuk seminar ya. Oh iya, seminar.
Nah itu kita lakukan di sebelum atau sesudah UTS, Pak? Ya, untuk seminar, kalau bagi saya itu tidak mewajibkan. Tapi kalau ada, syukur alhamdulillah semua kelas saya gandeng biar sekalian. Jadi semester ini saya mengampu sekelas otomasi sistem itu ada 7. Hari Selasa 2 kelas, hari Jumat 2 kelas, Sabtu 1 kelas, hari Minggu 2 kelas. Nah itu terserah mau UTS, sebelum UTS atau sesudah UTS. Yang jelas bukan sesudah UAS, jangan. Udah selesai. Seperti itu. Ada sih mahasiswa mungkin kakak kelas kalian namanya Imam Sodikin. Nah dia kerjanya itu bikin otomasi sistem. Nah saya nggak tahu dia buat hardware kah, buat robot kah, atau buat RPA kah. Nah, nanti mungkin bisa dikulik. Terakhir dulu tugas akhirnya itu mesin learning. Nah, saya belum hubungi lagi, nanti saya hubungi lagi dah. Monggo silakan kalau ada yang bertanyakan lagi, atau dari sisi kalian ada yang kenalan gitu yang biasa bermain tentang otomasi sistem, baik itu di hardware, di software, monggo silakan untuk diadakan seminar. Cuman perlu dipertanyakan, perlu dikasih tahu gratis. Gitu doang. Silakan kalau ada lagi yang mau tanyakan. Kalau di sini kan kelasnya kelas gabungan. Saya juga nggak tahu untuk kelas gabungan apakah mahasiswanya pernah diampu sama saya atau belum. Jika kalau misalkan belum pernah, nanti bisa ditanyakan di kelas ini bagi yang sudah pernah diampu sama saya seperti apa. Saran saya untuk UTS dan UAS ini, karenanya udah semester 7 nih, CSE, Software Engineering, mendingan untuk tugasnya dan UTS UASnya sendiri. Jadi tahu bikin project itu seperti apa. Syukur-syukur bisa dibawa untuk tugas akhir atau skripsi. Maaf Pak, tapi kalau untuk UTS UASnya misalnya kita bikin proyeknya kelompok, boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Kelompok boleh, kelompok bisa sendiri maksimal 5 orang. Monggo silakan. Temanya nggak ada batasannya, nggak ada limitnya, silakan. Mau pakai software doang, silakan. Mau pakai yang hardware-nya, monggo silakan. Mau bikin dengan robot, silakan. Konsepnya sama seperti kemarin yang IoT, cuma nggak ada jaringannya, silakan. Yang ada jaringannya juga, monggo silakan. Mau nanya Pak, saya Pak. Ya, Kemarin tuh saya buat proyek sistem penyiraman otomatis, ya. Itu bisa nggak Pak ya untuk dilanjutin di sistem otomasi ini Pak? bisa. Tinggal nanti kan Oh, buat schedulingnya, kemudian kan otomasi kan, nyiramnya setiap jam berapa, apa misalkan perlu dideteksi dari sensornya. Kalau sensornya segini, masih Pak dari sensornya aja. hah? Dari sensornya aja sih Pak, yang detek. Misal udah kering ya dia otomatis nyala air ya Pak. Iya, silahkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Dan alhamdulillah, jadi untuk yang tugas akhir atau skripsi dari tahun ini yang wisuda itu banyak yang sudah diterapkan IoT, mereka bikin IoT. Tapi pas untuk skripsi sendiri-sendiri, nggak kelompok seperti tugas kuliah. Banyak, hampir ada dari 1.000 yang untuk yang Fakultas Teknik khusus Teknik Informatika itu 70% arah ke IoT. Berhasil berarti ya. Tinggal nanti konsepnya kalau sudah pernah dipakai atau belum, atau sudah ada atau belum, tinggal dimodif-modif dikit.
Oke, ada lagi? Jadi ini udah saya share, ada materinya dari Tom Poli dan juga linknya, dan juga materi yang untuk malam hari ini. Kemudian jangan lupa untuk yang tugas paling lambat sebelum UAS, masih lama, tapi jangan sampai lupa, dan juga jangan lupa untuk absen. Saya nggak tahu, biasa kalau klik absen itu otomatis ada yang absen di sini, tapi sekarang nggak kelihatan yang absennya. Tapi sih bisa kelihatan sih kalau sudah hadir atau belum. Nah, klik absen sih. Oke, kalau gitu saya tutup. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di luar jam kuliah, monggo bisa WA di grup. Saya ngeliat sudah ada grupnya. Atau bisa japri saya langsung lewat HP atau lewat WA atau lewat email. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.